Salam rekan-rekan persekutuan kaum muda Gereja Kibait yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, dan tentunya dengan penuh sukacita dan limpahan berkat dari Dia. Dan tentunya jikalau kita boleh ada pagi ini dengan napas hidup yang Tuhan boleh anugerahkan dan semangat untuk kita terus menjalankan hidup kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik hidup kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk kami boleh pakai, dan tentunya kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini kita belajar dari kitab Daniel di pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Kitab Daniel di pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan subtema kita adalah tidak berdiri seorang diri, tidak berdiri seorang diri. Kisah 3 anak muda yang hidup dalam masa pembuangan di kerajaan Babel memberikan sebuah keyakinan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Allah pasti akan selalu disertai. Dalam pembacaan kita di pasal 3 ini, ada keharusan bagi siapapun untuk memuja dewa dan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. 3 anak muda ini yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau turut atau mengikuti titah Raja Nebukadnezar. Di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah, 3 anak muda ini berani tampil beda dengan keputusan yang tidak disukai oleh Raja Nebukadnezar, dan tentunya dalam keputusan itu ada hukuman, yaitu dibuang ke dalam perapian yang bisa menghanguskan atau mengakibatkan kematian. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi alasan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan tersebut? Kita melihat pada ayat yang ke-28 dari kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan kalimat-kalimat selanjutnya. Tidak berdiri seorang diri bagi ketiga anak Allah ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka percaya penyertaan dan perlindungan Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu percaya akan penyertaan dan perlindungan Allah. Rekan-rekan muda Gereja Kibait, seberapa dari kita yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan masa kini
Biasanya kita sebagai kaum muda berdiri sendiri dengan keputusan yang tidak disukai semua orang adalah hal yang sangat sulit. Tetapi keputusan itu adalah keputusan yang harus berani kita ambil seperti yang telah diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahwa di dalam keputusan itu ada prinsip iman atau ada keteguhan iman untuk tidak mengikuti penyembahan dan sujud kepada patung atau kepada dewa dari Raja Nebukadnezar. Mengikuti dunia lebih aman dan menyenangkan, tetapi ujungnya adalah penyesalan yang hakiki. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut untuk keputusan mereka, sebab mereka yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Berikutnya, kita rekan-rekan muda, apa yang kita bisa pelajari ketika kita adalah kaum muda yang siap maju? Pastinya kita adalah kaum muda yang tidak mengejar hal-hal duniawi. Yang pertama, bahwa kita harus memegang teguh prinsip iman dan keteguhan. Dan yang kedua adalah kita tidak mengejar hal-hal duniawi saja. Prinsip iman atau keteguhan iman yang diajarkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tentunya tidak mengabaikan atau tidak lebih parah menjual iman atau keyakinan kita karena kekayaan atau jabatan. Ayat yang ke-29 dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa tentunya ketika kita sebagai kaum muda berpegang pada iman kita dengan sendirinya, mereka akan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan kita sembah. Luar biasa sekali kesaksian dari ketiga anak muda ini. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab kita tidak berdiri sendiri. Semangat terus, pantang mundur, maju dan menang. Dan tentunya pegang terus prinsip iman kita. Dan juga terus kita teguhkan bahwa kita tidak dikalahkan dengan perkara-perkara duniawi. Mari rekan-rekan muda terus maju dalam iman kita kepada Tuhan supaya kita selalu diberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di sorga, untuk kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu Engkau boleh berikan bagi kami. Kami boleh merenungkan sejenak bagian kecil dari kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang terus memberkati kami dalam setiap hidup dan iman kami ini. Berkati rekan-rekan kami muda dalam hidup mereka, berikan terus sukacita mereka dalam menjalankan kehidupan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih rekan-rekan muda, tetap semangat dalam menjalankan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.